Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Stanley Parasi. Di video kali ini kita akan menggambar tampak depan, belakang, samping kiri dan samping kanan pada rumah 2 lantai. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like, share dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini kita menggambar dalam satuan sentimeter. Oke, jadi yang pertama kita perhatikan di sini kita telah menggambar potongan AA dan potongan BB. Jadi untuk menggambar tampaknya itu semakin cepat dan mudah. Oke, langsung saja kita copy untuk di lantai 1, lantai 2 dan rencana atapnya. Sama seperti pada saat kita menggambar potongan AA ya. Jadi copy dan disejajarkan tegak lurus seperti ini. Oke, ini langsung saja saya copy ke samping. Nah, oke, ini langsung saja kita proyeksikan. Jadi kita ketik XL spasi V spasi. Nah, kita lihat di lantai 1. Jadi tampak depan itu hanya yang area depan yang kelihatan. Di sini saya proyeksikan nih kolom karena dia kolom timbul. Jadi kita proyeksikan seperti ini ya. Nah, oke. Setelah kita proyeksikan seperti ini, kita proyeksikan juga untuk garis atapnya. Yang ini ya, kita ambil dari rencana atap, kita ketik lagi XL spasi V spasi. Ini ya, kita ambil saja beserta list pelangnya ini. Nah, oke, setelah kita proyeksikan seperti ini, kita proyeksikan juga untuk mendapatkan elevasi pada bangunan. Kita ambilnya dari gambar potongan ya. Kita ketik lagi XL spasi H spasi. Kita ambil dari muka tanah di area teras, lantai yang turun 5 cm, dan ini area balkon, lantai balkon. Terus kita ambil di list plang sama atap, dan kita ambil ketinggian atap di sini. Oke, setelah kita proyeksikan seperti ini, sekarang kita trim dulu ya, biar garisnya tidak terlalu banyak kelihatan. Kita ketik TR, enter 2 kali. Terus kita blok area yang ingin dihapus. Oke, setelah jadi seperti ini, sekarang kita buat untuk atapnya terlebih dahulu. Kita ketik line atau L, enter. Kita ambil dari titik sini, karena ini batas atapnya tadi ya. Terus kita kasih kemiringan 30 derajat. Seperti ini, kita klik. Terus ini kita sisa mirror. Kita blok. Kita mirror. Dari sini. Seperti ini ya. Oke. Setelah itu ini kita trim. Oke. Nah, setelah kita trim ini kita hapus. Terus yang ini kita copy ke atas untuk perabungnya ya. Nah, setelah itu kita buat garis line seperti ini. Kita panjangkan saya seperti ini dulu. Terus ini kita offset ke kiri 10. Sebenarnya ini bisa kalian ambil dari gambar potongan untuk perabungnya, karena kita sudah buat di gambar potongan, tapi ini saya mulai dari awal. Nah, setelah itu ini kita trim yang ini ya, kita trim nih, ini trim. Nah, setelah itu ini kita hapus garis ini.
Ini juga sudah bisa dihapus. Nah, terus ini kita offset 10 ke bawah, dan yang ini kita offset juga 10. Nah, ini kita trim lagi. Nah, oke. Ini juga kita trim. Sebelah sini juga kita trim. Yang ini. Ini dihapus. Ini juga kita hapus. Terus kita trim garis lisplang ini sama lisplangnya. Ini juga kita trim seperti ini, dan garis proyeksi kolom tadi kita trim seperti ini. Nah, ini sekarang kita bisa hapus. Ini juga kita hapus, dan yang ini. Oke. Sekarang sorry, ini kita panjangkan dulu ya. Ini proyeksi garis atap tadi. Terus karena di sini ada atap yang segitiga kecil, di sini ada atap lagi. Jadi ini langsung saja kita copy yang ini. Garis atap ini yang sudah kita buat, kita copy ke sini. Kita paskan dari garis lisplang di sini ya, garis lisplang seperti ini. Terus ini kita trim, TR enter 2 kali. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Oke, sekarang ini kita trim yang ini. Terus yang ini, sorry, ini kita trim juga. Nah, untuk perabungnya kita copy saja dari atas ini. Kita taruh di sini. Terus garis ini kita hapus, kita trim. Nah, ini untuk atapnya sudah jadi ya, tinggal diarsir. Ini kita ganti dulu layernya untuk lisplang. Nah, atapnya kita bisa langsung arsir saja ya. Kita ketik H spasi. Kita pilih ANSI 32 saja, kemiringannya 45, skalanya 1,5. Oke. Oke, setelah kita buat atapnya, sekarang kita proyeksikan lagi untuk kusen pintu dan jendela yang kelihatan. Kita lihat di lantai 1, denah lantai 1. Sini ada kusennya. Jadi ini kita proyeksikan yang ini. Yang ini untuk jendela, kusen jendela. Ini. Nah. Terus ini untuk kusen pintu jendela ya. Kita proyeksikan juga. Nah, cuman itu ya yang kelihatan di tampak depan. Kalau kita lihat untuk di lantai 2-nya sejajar ya, berarti sama posisinya dan sama ukurannya. Jadi nanti kita sisa copy saja. Terus untuk ketinggian dari kusennya kita proyeksikan dari gambar potongan.
kita ketik XL spasi H ya untuk memproyeksikan secara horizontal seperti ini. Tadi ini 3 ya, 4 sini. Itu untuk jendela. Sorry, ini kita proyeksikan juga untuk tinggi dari jendelanya ya. Yang ini kita ambil dari gambar potongan. Nah, oke. Sekarang kita tinggal trim, atau kita pakai REC saja seperti ini. Oke, kita buat rektang. Nah, ini kita trim ya. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Saya mau lihat dulu untuk garis 00-nya apa saya proyeksikan tadi atau tidak. Kita lihat untuk garis 00-nya, untuk lantai 00-nya. Yang ini ya. Kita lihat. Oh, sorry. Kita lupa tadi ya. Berarti dia sampai di sini. Ini kita trim. Terus ini kita trim. Dan ini kita trim. Ini kita hapus. Dan yang ini dihapus. Nah, setelah itu yang ini kita kopikan saja ke sini. Nah, jadi ini sudah bisa dihapus. Oke, setelah itu kita lihat dulu untuk kusen pintu jendelanya. Di sini yang untuk batang atas pintunya itu dia harusnya 5 ya. Jadi ini kita offset 1 ke bawah. Terus ini kita trim. Yang ini. Sorry. Ini agak lag ini. Oke, seperti ini. Hapus. Ini juga kita trim. Ini kita hapus. Dan ini kita hapus. Oke, sekarang kita trim saja dulu ya. Setelah itu ini kita buat garis tengahnya untuk pintunya. Oke, setelah jadi seperti ini, sekarang kita buat dulu untuk daun jendelanya. Jadi ini kita offset 6 ke dalam ya, seperti ini. Terus kita buat untuk ventilasinya, kita ukur dulu berapa lebar dari kusennya. Sini 50, kita buat REC spasi, kita klik, kita ketik D 50 spasi 15 saja, seperti ini. Terus ini kita offset 2 saja ke dalam.
seperti ini. Oke, ini kita paskan dulu ke sini, terus ini kita move ke atas sebesar 15. Nah setelah itu ini kita copy yang ini, ke sini. Nah oke, setelah jadi seperti ini kita bisa buatkan juga untuk topi-topi betonnya atau topi-topi jendelanya. Kita ketik XL spasi H spasi V, terus ini kita offset 15 saja. Nah ini kita tinggal mirror. Oke, di sini kita bisa ukur dulu berapa lebar dari ini yang telah kita buat, 80. Berarti kita buat saja REC, kita klik, ketik D, 80 spasi 8 saja. Untuk tebalnya 8 saja. Terus ini kita move, kita pasang di sini. Nah ini kita hapus. Nah setelah itu sebentar baru kita kopikan ya. Ini kita kerjakan dulu untuk kusen pintu jendelanya. Ini saya copy dulu untuk daun jendelanya. Oke, ini kita buat dulu untuk daun pintunya. Kita ketik REC, terus kita ambil dari titik situ ke sini, terus ini kita offset saja ke dalam 10. Nah sekarang ini kita buat garis bantu, kita bagi 3 saja ya, kita buat yang simple saja. Terus kita ketik DIV spasi, kita klik garis bantunya, masukkan 3, enter. Nah setelah itu kita ketik XL spasi H spasi, kita pasang di sini. Terus ini kita offset 5 ke atas dan 5 ke bawah seperti ini. Terus ini kita hapus, ini kita trim terlebih dahulu ya. Setelah itu ini kita copy, ke sini. Oke, setelah itu ini kita hapus. Nah sekarang ini kita trim terlebih dahulu. Oke, setelah itu ini kita buat REC supaya kotak ini terhubung semua garisnya. Ini kita offset 3 saja ke dalam, terus kita buat garis line di tiap sudutnya seperti ini. Setelah itu ini kita copy, seperti ini. Ini kita move saja.
Oke, setelah itu kita buat untuk gagang pintunya ya. Kita buat saja REC seperti ini, terus klik, ketik 30 spasi 3, REC, klik, ketik D 3 spasi 30. Nah, terus ini kita move, ini kita sesuaikan saja ya, kira kurang lebih di sini. Terus ini kita bisa mirror seperti ini. Oke, nah untuk pintunya sudah jadi. Ini kita tinggal offset ke atas untuk sepatu kusennya 10 ke atas ya. Nah, ini kita trim. Oke, bisa saya rubah dulu untuk layernya. Oke, setelah jadi seperti ini kita hapus terlebih dahulu. Terus yang ini untuk topi-topinya saya copy saja. Lebih bagus kalau kita sambungkan saja ya ke sini. Kita tambahkan 15 samping kanan. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, setelah itu kita buat juga untuk ventilasi di sini ya. Jadi kita ganti dulu layernya, layer kusen. Ini saya copy saja langsung yang ini untuk pas di sini ya. Dan ventilasi ini saya mirror saja langsung ke kanan ya. Ambil as di sini. Mirror ke sini. Jadi kita lihat dulu berapa lebar dari ini. Yang tersisa kita buat ventilasi 120, berarti ini kita buat saja menjadi 80 ya. Kita buat lagi REC spasi klik, ketik D 80 spasi 15 spasi klik. Ini kita offset 2 ke dalam. Terus ini saya move dulu ke bawah di mid, kita taruh di sini. Terus ini kita move ke atas sebesar 15. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus untuk topi-topinya enggak usah kita pakai yang di sini. Terus ini bisa kita langsung copy ke atas. Kita lihat dulu untuk garis ininya apa, lantainya di atas kita proyeksikan dulu. Saya lupa tadi proyeksikan, sama di titik 00 tadi saya lupa di sini. Oke, kita bisa lihat. Nah itu dia. Ini kita copy langsung seperti ini ya. Nah dia tadi sejajar ya, yang lantai 1 dan lantai 2. Nah kurang lebih seperti itu. Ini kita hapus kembali. Oke, sekarang kita lihat lagi di bagian bawah. Di sini ada tangga ya, tangga untuk naik ke teras. Jadi ini kita proyeksikan, kita ketik XL spasi H spasi. Nah sekarang kita TR enter atau trim, kita blok, ini kita hapus.
Ini kita hapus ya. Ini di trim. Oke, setelah jadi seperti ini, sekarang ini sisa kita buat untuk pagar ininya ya, pagar pembatasnya yang di balkon ini. Yang ini jeruji-jeruji besi, tapi saya memakai kaca ya. Harusnya dia sama jeruji juga di area sini. Harus disamakan yang digambar potongan dan digambar tampak. Tapi ini kelamaan kalau saya mau buat lagi. Jadi ini langsung saja saya proyeksikan. Jadi saya pakai yang simpel saja, pakai kaca ya. Dan ini saya proyeksikan seperti ini. Nah, terus yang ini kita trim terlebih dahulu. Ini saya trim. Ini juga kita trim. Oke. Setelah itu ini kita ambil midpointnya, midnya. Oke, midnya di sini ya. Di sini. Terus ini kita offset. Terus garis ini kita offset 2,5 ke kanan dan ke kiri. Oke, seperti ini. Terus ini saya hapus. Ini saya copy. Saya geser ke sini dulu. Oke. Sorry. Nah, setelah itu ini saya move ke samping sebesar 10 saja seperti ini. Terus ini saya mirror. Oke. Sekarang ini kita sisa trim. Apa dia tidak sampai? Ini juga kita trim. Ini di trim. Sorry. Ini juga di trim. Ini dia di trim karena dia tertutup oleh besi ya. Besi pagar ini. Kita trim. Oke, ini kita bersihkan yang ini. Ini juga kita hapus. Yang ini juga. Terus yang ini kita trim juga.
sorry, ini kena trim tadi, kita hubungkan seperti ini. Nah oke, setelah itu ini kita kasih arsiran untuk arsiran kaca ya. Ini langsung saja kita cari arsiran. Oke, kita ketik H spasi atau H. Oh sorry, kita matikan dulu untuk layer kusennya biar satu kali H sebentar. Kita pilih di layer, cari kusen. Oke, ini ya kusen, kita matikan dulu seperti ini. Terus kita head, kita ketik H spasi, kita pilih yang arroof saja, kemiringan 45, skalanya 1. Oke, seperti ini. Nah, terus kita enter. Terus kita nyalakan lagi untuk layer kusennya. Seperti ini. Ya, setelah itu kita arsir lagi untuk kaca jendelanya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat sedikit ada sentuhan-sentuhan dinding-dinding di atas sini ya. Ini kita bisa offset 40 atau berapa ya? Ya, kita offset 40 saja ke bawah. Seperti ini. Terus ini kita ganti layernya dulu, dinding. Oke, setelah itu ini kita trim. Ini juga di sini kita bisa offset 70 atau berapa, sembarang ya. Itu terserah dari kalian yang merencanakan. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk gambar tampak depannya. Jadi untuk tampak depannya ini sudah jadi. Oke, sekarang kita melangkah ke tampak samping kanan. Oke, sama seperti di awal. Ini kita copy terlebih dahulu. Terus ini kita rotate ya. Kita blok saja semuanya seperti ini. Terus kita ketik RO spasi, klik, tarik ke atas. Oke, setelah seperti ini kita buat garis bantu untuk mensejajarkan denanya. Kita ketik XL spasi V. Kita klik di sini. Terus denanya kita copy satu-satu, kita pindahkan. Kita move saja. Oke, semuanya sudah sejajar. Sekarang kita proyeksikan kembali. XL spasi V spasi. Kita lihat di sini kolom timbulnya ya. Kolomnya yang timbul sama seperti di awal. Kita proyeksikan.
Oke, karena semuanya sejajar, jadi ini kita langsung cari elevasinya di gambar potongan atau tampak depan yang telah kita buat ya. Kita ketik XL spasi H spasi. Ambil 0,00-nya di sini. Garis lantai terasnya, muka tanah, balkon, lisplang, atap, dan tinggi atapnya. Oke. Sorry, ini kita buat lagi satu di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu ini kita trim. Oke, setelah itu kita proyeksikan lagi untuk garis atapnya dan lisplangnya. Kita ketik XL lagi spasi V spasi. Ini untuk garis atapnya di sini dan lisplangnya yang ini ya. Tuh. Di sini juga ada. Oke. Sekarang ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, sekarang kita buat lagi untuk garis atapnya pakai garis lain, tapi ini langsung saja saya copy ya, karena ini sudah 30 derajat yang tadi kita buat di tampak depan. Nih, saya copy saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini kita trim terlebih dahulu. Ini juga. Oke. Terus yang ini kita sambungkan. Oke, ini kita hapus. Setelah itu yang ini kita mirror garis atap ini. Oke, setelah kita mirror, ya kita copy. Kita paskan ke sini, ke garis atap antara kita proyeksikan. Ada dua ya, di sini dan di sini. Oke, ini kita bisa hapus. Ini juga. Terus yang ini kita extend atau kita panjangkan, kita hubungkan. Oke, seperti itu. Terus yang ini kita hapus terlebih dahulu ya, biar kalian tidak pusing.
Nah, setelah itu ini kita offset dulu ke bawah sebesar 10. Ini juga kita offset 10. Nah, ini kita trim. Nah, setelah jadi seperti ini saya lihat dulu di rencana atapnya. Proyeksikan dari sini. Terus ini kita trim. Ini kita trim. Oke, setelah jadi seperti ini sisa kita offset ke bawah 10, dan yang ini 10, ini juga 10. Ini kita tinggal fillet ya. Kita hubungkan, kita ketik F spasi, kita klik garis ini dan garis yang ini. Kita ketik lagi F spasi, klik garis yang ini dan garis ini. Oke, setelah itu ini kita trim. Ini juga kita trim. Ini kita hapus. Nah, ini tulis pelang saya rubah dulu layarnya. Oke. Terus kita arsir untuk atapnya. Kita ketik lagi H spasi. Ini kita pilih ANSI 32 kembali. Skalanya 1,5, kemiringannya 45 derajat. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita proyeksikan untuk kusen. Jadi sama saja, sama seperti pada saat kita menggambar tampak depan tadi. Kita lihat di lantai 1 terlebih dahulu. Sini ada kusennya. Kita lihat di lantai 2-nya. Jadi lantai 1 dan lantai 2 ini untuk kusen jendela yang tunggal sama ventilasi kaca silang sama ya. Dan di sini tidak ada jendela. Oke. Sekarang kita proyeksikan lagi dari gambar tampak depan. Oke. Seperti ini. Di sini ada kusen jendela yang berdampingan ya. Jadi ini kita langsung trim saja. Nah, ini kita buat garis REC saja seperti ini. Terus ini REC lagi.
Ini juga. Oke, setelah itu ini kita hapus. Nah, oke, setelah jadi seperti ini kita bisa offset ke dalam sebesar 6 untuk daun jendelanya, list daun jendela. Oke, terus untuk jendela yang tunggal ini kita bisa copy dari sini, yang ini. Oke, sekalian sama topi-topinya kita copy. Oke, nah kita bisa hapus. Ini juga kita hapus. Untuk topi-topinya ini kita panjangkan, kita paskan dulu ke sini. Terus ini kita tarik lagi keluar 15. Nah, untuk yang di sini kita bisa buat juga untuk ventilasinya. Kita ukur dulu berapa. Untuk lebarnya 95. Jadi kita buat REC, enter, klik, ketik D, 95, enter 15, klik. Nah, ini kita offset ke dalam sebesar 2. Oke, seperti ini. Oke, kita move dulu ke mid. Ke sini. Nah, terus kita move lagi ke atas sebesar 15. Oke. Setelah itu untuk topi-topinya ini kita copy saja. Ambil dari titik sini, kita geser ke sini. Nah, ini topi-topinya kita panjangkan. Kita paskan dulu ke sini. Terus kita tambahkan 15. Oke. Setelah itu untuk ventilasi kaca silangnya kita buat ya. Kita ketik REC spasi, kita klik, kita ketik D50 spasi 40 saja. 40 atau berapa ya? 45. D50 spasi 45. Ya, 45 saja seperti ini. Ini kita offset 5 ke dalam. Terus kita buat untuk kacanya kaca silang ya. Ini kita buat saya garis lain seperti ini. Oke. Ini kita offset 20. Terus ini kita buat lagi garis lain dari sini ke sini. Ini kita offset 20 ke bawah. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini kita hapus terlebih dahulu. Terus ini kita pindahkan ya. Kita sejajarkan dengan garis proyeksi. Ini kita move. Sabar, kita pasang sejajar ini setinggi nih ya, ventilasi biar dia agak lebih tinggi. Ini kita move titik sini ke sini. Nah, itu ini kita hapus.
Terus ini topi-topinya kita copy saja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Terus di sini kita cek lagi untuk yang di lantai 2-nya. Di sini ada kusen jendela yang tunggal dan kusen kaca silang ya. Jadi ini kita langsung copy saja ke atas. Dari oke. Seperti ini. Oke, kalau lebih seperti ini. Sekarang kita sisa arsir untuk kacanya. Kita pakai yang arroof, skalanya 1 saja, kemiringan 45. Oke, setelah itu kita gambar untuk pembatas di balkon ya, atau pagarnya yang ada di balkon. Pertama-tama ini kita trim terlebih dahulu. Oke, ini kita proyeksikan saja dari tampak depannya. Yang ini. Oke, seperti itu. Terus ini kita bisa offset 10 ke kiri, dan ini juga 10 ke kanan. Terus ini kita offset 5 ke kanan, yang ini kita offset 5 ke kiri. Nah, sekarang ini kita sisa trim. Setelah itu ini kita arsir juga dengan kaca, tapi saya langsung ambil saja di sini, saya klik. Terus saya pilih pick point. Ini saya klik yang ingin saya arsir. Oke. Nah, lebih seperti itu. Terus di sini kita lihat ada tangga ya. Yang tangga ini, jadi ini kita proyeksikan lagi XL spasi H spasi. Yang ini 1 2 3. Oke, ini saya panjangkan dulu untuk garis muka tanahnya, kurang lebih ke situlah. Terus saya ketik PL spasi, ambil dari mana, sini ya, 5. Saya masukkan lebarnya 30 ya sebagai pijakannya. 30, tarik lagi ke bawah, hubungkan, terus ke kanan 30, terus ke bawah, hubungkan. Nah, ini sekarang bisa dihapus. Oke, ini saya kurangi sampai sini, saya tambahkan 100 saja. Oke. Nah, setelah itu ini garis 0,00 nya saya hapus. Terus yang ini saya trim. Nah, ini untuk lantai terasnya ya, ini saya hapus. Nah, sekarang kita lihat, kita ketik lagi XL spasi H,
ini ada timbul sedikit ya, kayak fondasinya sedikit. Ini yang ini itu kita proyeksikan saja lurus ke sana ya. Nah ini kita trim, TR enter 2 kali. Oke, sekarang kita proyeksikan lagi untuk yang dinding ini, yang di atas. Oke, yang ini kita proyeksikan juga ya. Jadi dia di sini kelihatan. Trim ini juga. Oke, kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita panjangkan 100 saja ya, atau 1 meter seperti ini. Oke. Nah jadi ini tanpa depan dan tanpa samping kanan ini sudah jadi. Sekarang tinggal tanpa samping kiri dan tanpa belakang. Jadi ini kalau sudah jadi dua ini, tanpa kiri dan tanpa belakang itu sudah gampang dibuat. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk tanpa samping kirinya. Jadi ini kita copy kembali untuk DNA lantai 1 dan rencana atapnya. Terus ini kita rotate. Sekarang kita proyeksikan lagi buat garis bantu XL spasi V, klik di sini. Terus ini kita langsung saja blok semuanya, terus kita move. Ini langsung saja saya move ya supaya lebih cepat. Oke, ini kita paskan di sini. Oke, jadi semuanya sejajar. Nah, setelah itu kita proyeksikan lagi. Kita ketik lagi XL spasi V. Ini untuk denanya lantai 1 dan lantai 2. Kita sejajarkan lagi seperti ini. Sebenarnya gambar ini sama ya, kita bisa langsung saja ini kita mirror yang ini, tanpa samping kanannya kita mirror, kita blok, terus kita ketik MI spasi, klik, geser seperti ini. Oke. Nah ini sisa kita sejajarkan dengan garis proyeksi yang tadi kita buat. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Terus untuk atapnya, arsiran atap kita hapus. Terus untuk garis atap ini kita sambungkan atau kita extend, kita blok garis ini, terus kita ketik EX spasi, ini kita panjangkan seperti ini, terus ini kita trim seperti ini. Ini kita hapus. Nah kalau kita lihat di rencana atap seperti itu ya, nih dia begini, dia menyambung, jadi dia tidak ada garis potongan seperti ini, potongan atap seperti ini, dia menyambung seperti ini. Oke, jadi kita langsung saja proyeksikan untuk kusennya. Ketik XL spasi V. Kita lihat terlebih dahulu untuk di lantai satunya. Sini ada kusen. Nah untuk di lantai satunya kusennya ini
kita hapus dulu ya. Sorry, ini kita move saja langsung, arsirannya yang kita hapus. Jadi ini kita tinggal pindahkan, ini kita move, kita blok semuanya, kita ketik M spasi, klik, kita geser ke sini. Nah, ini juga kita copy ke samping seperti ini. Nah, untuk model topi-topi betonnya ini dia menyambung ya, jadi ini kita panjangkan saja sampai ke sini. Terus yang ini kita hapus. Nah, kita lihat lagi di sini ada kusen jendelanya ya, yang bentuk sama seperti ini, yang terpisah. Ini kita copy saja seperti ini. Nah, oke. Setelah itu kita lihat lagi untuk di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya sama ya, sama persis. Jadi ini kita langsung kopikan saja. CO spasi, kita ambil pas di garis ini. Oke. Atau kalian ragu, kalian bisa proyeksikan untuk mendapatkan ketinggian dari jendelanya, kusen jendelanya. Kalian bisa seperti ini ya. Nah, ya. Jadi itu sudah pas. Jadi ini kita hapus. Terus untuk yang di tengah ini kosong ya, tidak ada kusen apapun. Nah, sini kalau kita lihat tidak ada, kosong. Di sini juga kosong. Ini kita sisa arsir. Kita ketik H spasi, kita pilih roof, skalanya 1, untuk kaca ya, kemiringan 45. Oke, setelah itu kita hatch juga untuk atapnya, kita kasih arsiran. Kita pilih yang ANSI 32, skalanya 1,5, kemiringannya 45 derajat. Oke. Nah, ini untuk tampak samping kiri ya, sudah jadi. Oke, sekarang kita buat untuk tampak belakangnya sama seperti yang tadi. Kita copy lagi denanya beserta rencana atap. Ini kita copy ke sini. Nah, ini kita rotate atau kita putar ya, blok, ketik RO spasi, kita klik, tarik ke bawah seperti ini. Terus kita buat lagi untuk garis bantunya, XL spasi V spasi. Terus ini kita move satu persatu, kita sejajarkan. Oke, seperti ini. Terus ini kita sisa proyeksikan kembali. Kita ketik XL spasi V spasi. Ini kita lihat tuh lantai satunya. Ini ada kolom timbul lagi. Sama ya.
Sebenarnya ini kita bisa mirror saja dari tampak depan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita mirror saja dari tampak depan karena lebarnya sama. Cuman bentuk atapnya sama penempatan kusen pintu dan jendelanya yang berbeda. Ini kita blok, kita mirror saja seperti ini. Oke. Setelah itu ini kita sejajarkan di garis proyeksi. Kita move. Oke. Setelah itu kita hapus garis proyeksinya, arsiran atapnya kita hapus. Nah, sekarang kita lihat untuk rencana atapnya di area belakang. Dia cuman satu segitiga besar ya. Jadi ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini kita extend. Oke. Ya, seperti ini. Terus kita lihat untuk tampak belakangnya di lantai 1, di sini cuman ada jendela 1 ya. Sama ventilasi kaca silang ada 2. Jadi kita hapus dulu untuk kusen-kusen ini. Terus tangganya ini tidak ada ya, jadi kita hapus. Ini kita sambungkan yang ini. Terus ini kita trim. Terus ini kita extend. Oke, setelah itu kita proyeksikan untuk kusennya, untuk penempatan kusen. Kita ketik XL spasi V spasi. Kita lihat di lantai satunya. Di sini ada jendela tunggal. Di sini ada ventilasi kaca silang ada 2. Oke. Nah, kita perhatikan lagi untuk di lantai 2-nya seperti apa. Di sini ada jendela tunggal ya, ada 3. Sebentar kita kerjakan. Sekarang kita copy dulu untuk jendela tunggalnya dari tampak samping kanan. Ini ada ya, jadi kita langsung copy saja, kita pindahkan ke sini. Oke, ini kita hapus seperti itu. Terus untuk ventilasi kaca silangnya ini ada di tampak samping kanan, ini kita copy saja seperti ini. Terus ini kita pindahkan atau kita copy ke sini. Oke. Nah, setelah itu ini kita hapus. Kita proyeksikan lagi untuk tampak belakang di bagian lantai 2 untuk kusennya. Sini ada yang tunggal, jendela. Ini juga jendela tunggal ada 2 ya. Ini terbalik ini posisinya. Harusnya dia menghadap keluar.
Oke, sekarang kita sisa kopikan kembali. Sorry, kita buat dulu, kita ambil garis proyeksi untuk ketinggian desain jendelanya. Oke, seperti ini. Terus ini kita copy ke atas. Sini, di sini, dan di sini ya. Seperti ini. Ini kalau kita lihat kusen yang seperti itu, jadi dia begini ya untuk topi-topinya. Jadi ini kita sisa panjangkan saja ke sini. Nah, yang ini kita hapus. Nah, ini kita hapus semuanya. Nah, setelah itu ini sisa kita arsir ya. Kita ketik H lagi, spasi atau heads. Kita pilihan C32 sama. Skalanya 1,5, kemiringan 45. Ini untuk atap. Terus kita ketik lagi heads. Ini untuk atap spandek ya. Sekarang kita pilih roof. Skalanya 1, kemiringannya 45 untuk kaca ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk tampak belakangnya cuman seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi untuk tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang. Oke, ini kalian bisa kasih penamaan seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Kiranya kalian dapat mengerti dan pahami. Mohon maaf kalau agak ini nge-lag ya. Soalnya tidak tahu kenapa AutoCAD saya jadi berat seperti ini. Oke, terima kasih.